Garis besar di sini. Nah, kali ini kita akan prediksi One Piece untuk chapter 1100. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Ya benar, tidak terasa kita sudah masuk ke chapter 1100 yang awal-awal emang kerasa nih ngikutin One Piece kok banyak banget, kerasa nggak habis-habis. Tetapi setelah menembus 500-an chapter, tahu chapter udah 700, 900, 1000 yang sekarang masuk ke 1100. Bukannya mau cepet-cepet tamat, malah makin kepikiran kayak gimana ya kalau tamat serial ini. Yang mesti bilang udah nemenin tiap minggu atau masuk ke kehidupan saya. Yang mesti dibilang ini sudah lama sekali. Karena saya yang baca online kayak sekarang sejak 2007 lalu, yang berarti sudah masuk 16 tahun atau lebih dari setengah hidup saya mengikuti One Piece di tiap minggunya. Dimana dulu baca masih di One Manga, Faisal Ardi Blogspot. Kira-kira ada yang inget nggak? Yang fix banget nih kok kalian tahu umurnya udah berapa. Nah, jadi saya merasa chapter 1100 ini pun pastinya akan dibuat memorable oleh Oda. Yang kira-kira apa aja sih yang akan kita dapatkan dari chapter ini? Nah, mari pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena di situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Buat yang baru ke channel ini juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, untuk tahu kemungkinan apa yang akan terjadi di chapter ke depan, tentu saja kita harus melihat sejarah dan apa yang pernah Oda lakukan sebelum-sebelumnya. Terutama untuk chapter-chapter dengan angka yang bisa dibilang cukup bagus. Ya, sadar atau tidak, Oda ini cukup identik loh dalam angka chapter, alias tidak serta-merta dia buat angka chapter, apalagi judulnya pun dibuat serta-merta. Dimana contoh yang cukup melegenda adalah di chapter 387, itu adalah pertama kali kita dikenalkan terkait Gear Second saat Luffy melawan Blueno. Dan jika kita balik lagi angkanya di 387 menjadi 783 adalah pertama kalinya juga kita diperkenalkan Gear Fort dari Luffy yang bukankah sangat wadaw sekali. Bisa dibilang itu butuh proses yang cukup lama, yang bahkan perbedaan chapternya saja memakan waktu 9,5 tahun. Tapi Oda dengan uniknya memasang angka yang dibalik untuk sesuatu yang bisa dibilang sangat serupa. Bukankah itu luar biasa? Yang bahkan satu chapter setelahnya di 784 adalah debut dari Gear Force Luffy ketika melawan Doflamingo, yang gampang sih dari 783 ke 784. Tapi baik lagi, jika kita balik angkanya yaitu 487, Oda pula membuat hal yang bisa dibilang sangat serupa. Dan tebak apa yang terjadi di chapter itu? Ya benar, itu adalah debut dari Nightmare Luffy yang lagi-lagi mirip dengan Gear Force-nya. Yang bukankah ini wadaw yang kedua? Yang bukankah dari sini saja sangat luar biasa sekali, yang sangat wajar sih kenapa Oda menjadi autor dengan ciptaan terlaris di dunia dengan satu judul karya yang ada, yaitu One Piece. Dimana tadi kita melihat dari permainan angka chapter yang sebenarnya untuk isi chapter dari angka-angka bulat pun selalu memiliki hal yang sangat menarik. Contoh kita mulai dari chapter 50, dimana angka bulat pada saat itu adalah kemunculan pertama dari pendekar pedang terhebat di dunia, yaitu si Cibukai pertama juga alias Dracula Mihawk. Ya mungkin dulu kita hanya merasa kalau ini pendekar terkuat yang udahlah gitu aja. Tapi ternyata karakter ini setelah lewat lebih 1050 chapter atau sekarang di 1100 alias 25 tahun kemudian, kita masih belum diketahui kemampuan aslinya seperti apa. Kenapa Mihawk bisa sangat kuat seperti sekarang, disebut sebagai pendekar terhebat di dunia, yang bahkan bisa dibilang Mihawk juga salah satu karakter yang paling misterius yang ada di serial One Piece dengan muncul yang sangat lama juga, yang juga ini sangat mirip sekali dengan Shanks yang jadi rivalnya sejak awal chapter 1, tetapi sampai sekarang Shanks juga masih misterius. Yang lagi-lagi bisa dibilang ini adalah satu chapter pembuka untuk cerita-cerita di masa depan yang lagi-lagi masih misterius sampai saat ini. Yang selanjutnya adalah di chapter 100 dengan judul chapter Legend Has Begun. Chapter yang dirilis di tahun 99 ini debut juga dari suatu karakter yang akhir-akhir ini lumayan terhighlight. Yang tentu saja dia adalah Dragon atau lengkapnya Monkey D. Dragon, yang ternyata ayah dari tidak lain karakter utama kita di serial ini. Chapter ini pun dimulai dengan quotes epic dari Roger bahwa hanya ada 3 hal di dunia ini yang tidak akan berhenti. Pertama adalah lantunan sang waktu, yang kedua adalah hasrat yang diwariskan, dan yang ketiga impian dari manusia. Yang bukankah itu juga menjadi 3 esensi utama penggerak cerita One Piece sampai saat ini. Yang sama juga seseorang yang debut di
di chapter ini sampai sekarang 24 tahun kemudian masih sangat-sangat misterius juga kan? Lanjut angka bulat lagi di chapter 500 dengan judul chapter The Embers of History. Dan sadarkah kalian ada karakter penting juga yang Oda munculkan di chapter ini? Ya benar, sosok tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan tangan kanan langsung dari seseorang yang memulai kisah ini, sang Raja Bajak Laut Goldie Roger, dan orang yang dimunculkan di sini adalah tangan kanannya yaitu Silver's Rayleigh. Ya benar, Rayleigh pertama diperkenalkan sebagai orang tua yang dijual di rumah lelang manusia yang sebenarnya kemunculannya cukup simpel tetapi sangat epik sekali. Dan tidak hanya itu, dia pula menjadi karakter yang tahu tentang semua sejarah di dunia One Piece. Dia pula berperan sangat penting sekali dalam keberlangsungan cerita untuk kedepannya. Dan yang paling krusial tentu saja saat dia menolong topi jerami dari Kizaru dan akhirnya membantu mereka melewati masa time skip selama 2 tahun untuk berlatih meningkatkan kemampuan mereka. Bahkan tidak lama, Rayleigh kembali Oda tunjukkan di Amazon Lily yang kira-kira apa ya yang Oda plotkan lagi terhadap orang tua ini. Menurut kalian apa? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Nah lanjut tentu saja chapter yang belum lama ini dimunculkan juga, alias chapter 1000 dengan judul chapter Luffy si topi jerami. Yang kalau kalian sadar, judul dari chapter-chapter bulat sebelumnya selalu ada hubungan dengan sejarah, legenda, atau apapun itu. Nah di chapter 1000 ini secara resmi seakan-akan Oda menunjukkan kalau Luffy lah sosok legenda yang akan mengubah sejarah dan akan dikenal oleh dunia. Karena ya benar, ini chapter permulaan dari insiden pengubah sejarah yang luar biasa di dunia One Piece. Saat Luffy berhasil naik ke puncak Onigashima dan siap menghadapi Yonkou yang sudah memimpin dunia selama berdekade-dekade. Yang seakan-akan ini menjadi titik balik dari cerita ke arah karakter utama kita. Ya kalau dari sisi kita sebagai pembaca, jelas saya tahu jika Luffy karakter utama dan orang yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif ketiga alias orang-orang di dunia One Piece pada saat itu, sebelumnya Luffy masih banyak diremehkan oleh orang-orang karena lagi-lagi dia masih seorang bocah. Dari 50 chapter setelahnya, tepat di 1050 adalah officially Kaido kalah di tangan Luffy. Itu pun setelah bertarung hidup mati yang sangat-sangat luar biasa sekali, yang ini pula menjadi chapter penting terkait berakhirnya perang panjang yang diidamkan oleh warga Wano Kuni dan aliansi baru bersama Law yang terbentuk sejak chapter 700-an lalu yang wah ini perjalanan yang sangat panjang sekali. Nah, tadi beberapa pola yang tadi saya katakan cukup yakin jika chapter 1100 nanti akan menjadi chapter yang memiliki makna besar dan tentu saja berdampak besar juga kepada kita audiens dari One Piece ini. Nah, dengan kita yang masih berada di flashback yang sadarkah kalian sudah lama banget loh kita tidak mendapatkan flashback yang cukup panjang seperti sekarang. Mungkin terakhir yang saya ingat adalah flashback dari Kozuki Oden kali ya, yang memakan berchapter-chapter yang untuk Kuma ini bahkan sudah mau masuk ke 4 chapter lebih, dan sejauh ini kita hanya mendapatkan flashback tipis saja di rentang antara Oden sampai Kuma ini. Ya contohlah seperti flashback dari King, lalu juga flashback dari Kaido yang sebenarnya saya yakin sangat penting sekali, tetapi hanya dikit sekali Oda tampilkan dari flashback keduanya. Ya mungkin Oda simpan untuk hal-hal besar di masa depan karena kedua karakter tadi, King adalah ras Lunarian dan Kaido adalah ras Oni yang sepertinya akan berperan penting untuk cerita One Piece. Tapi kembali lagi kepada Kuma, menurut saya flashback ini adalah salah satu flashback yang sangat penting sekali juga yang akan berperan di cerita kedepannya. Dan untuk sisa flashback yang ada, kita sudah masuk ke penghujungnya karena tinggal urusan Kuma lah dengan Vegapunk plus si Chibukai saja yang harusnya lebih singkat dan bahkan mungkin akan berakhir jika tidak 1 sampai 2 chapter lagi. Yang kalian ingat di 1000 chapter sebelumnya alias di chapter 100 adalah kemunculan pertama dari Dragon dengan efek angin yang luar biasa. Nah, apakah sekarang juga di chapter 1100 akan menjadi kemunculan dari Dragon yang bahkan kekuatannya pun akan ada munculkan di chapter ini? Karena bahkan Dragon ini bisa dibilang mendapatkan highlight yang cukup banyak di flashback dari Kuma, yang akhirnya kita bisa mengetahui lah sedikit masa lalunya seperti apa dan karakternya pun seperti apa. Jadi jika tidak, Dragon muncul di flashback Kuma lagi dengan menunjukkan kekuatannya yang bisa menjadi ini ujung dari flashbacknya, atau jangan-jangan kita sudah berakhir dari flashback dan kembali ke Pulau Egghead dengan adanya Gorosei Saturn. Yang apakah mungkin Dragon yang sudah tidak ada di Kamabaka, mereka sudah pergi ke Pulau Egghead untuk menyelamatkan Vegapunk yang plus tahunnya
selanjutnya ada Gorosei, Saturn, dan Bone di pulau ini. Yang mungkin kali ini juga akan menjadi waktu bersamaan dengan Kuma yang sebelumnya terbang sampai ke Pulau Egghead. Yang jika iya, bukankah ini akan menjadi reuni yang sangat luar biasa dan akan menjadi penutup chapter yang sangat oke. Nah, tapi kira-kira menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, di setelah aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share di teman kalian. Gue Dev yang pamit, and I'll see you guys next time.